Saat kita mengemudi dan melintasi suatu jalan, kita jarang memikirkan jalan yang kita lewati tersebut. Memang itu tujuannya. Jika saat mengemudi kita berpikir tentang jalan raya yang kita lewati saat kita mengemudi, itu mungkin karena desainnya yang buruk. Menata jalan baru sepertinya merupakan upaya yang sederhana. Kita memiliki dua titik untuk dihubungkan dan kita mencoba membuat jalur yang sederhana dan efisien di antara dua titik tersebut. Tetapi ada banyak keputusan kecil yang membentuk desain jalan raya. Hampir semuanya dibuat untuk menjaga pengendara tetap aman dan nyaman. Saat kita mengemudi dan melintasi suatu jalan, kita jarang memikirkan jalan yang kita lewati tersebut. Memang itu tujuannya. Jika saat mengemudi kita berpikir tentang jalan raya yang kita lewati saat kita mengemudi, itu mungkin karena desainnya yang buruk. Hai, saya Farel Lestari dan selamat datang di Kuliah Teknokrat. Bagaimana jalan direncanakan? Video kali ini membahas tentang geometri jalan raya dan bentuk jalan raya. Merancang jalan seperti mendesain sesuatu yang rumit. Ada banyak kendala yang saling bertentangan untuk diseimbangkan dan ratusan keputusan yang harus diambil. Idealnya jika kita memikirkan mengenai seperti apa jalan yang sempurna, mungkin gambarannya adalah jalur datar yang lurus tanpa persimpangan, tanpa jalan masuk, atau bahkan tanpa kendaraan lain sama sekali, sehingga kita bisa melaju dengan kecepatan apapun yang kita inginkan. Tapi pada kenyataannya, para perancang jalan memilih kecepatan maksimum untuk sebuah jalan raya berdasarkan tindakan keseimbangan yang cermat dari medan, lalu lintas, hambatan, dan tentu saja keselamatan. Jika suatu saat kita diminta untuk mendesain sebuah jalan raya, saat kita akan memilih kecepatan kendaraan yang diizinkan, kita harus yakin bahwa kendaraan dapat melintasi jalan raya dengan kecepatan aman. Keyakinan itu berkaitan dengan geometri jalan raya. Sebagai contoh, kita tidak akan pernah bisa menetapkan batas kecepatan 100 km per jam pada jalan raya yang ada di dalam kota. Mengapa? Jawabannya, karena kita bukan pebalap. Hampir tidak ada pengemudi yang kompeten yang dapat menavigasi belokan secepat itu, apalagi menghindari bahaya, melewati lalu lintas, atau selamat dari benturan kecelakaan akibat ngebut. Jadi, bagaimana kita mengetahui jenis desain jalan yang dapat dikelola untuk kecepatan tertentu? Ada 3 komponen utama geometri jalan yang ditentukan sebagai bagian dari desain. Yang pertama adalah penampang melintang jalan, yang kedua alinyemen, dan yang ketiga adalah profil jalan. Yang pertama, penampang melintang jalan. Jika kita potong secara melintang suatu bagian jalan, kita akan mendapatkan gambaran mengenai susunan jalan. Penampang jalan menunjukkan begitu banyak informasi, seperti jumlah lajur, lebarnya, dan kemiringan, serta apakah di jalan tersebut ada median, bahu, dan juga trotoar. Hal yang mungkin tidak kita perhatikan saat melihat jalan raya adalah kita berpikir bahwa jalan tersebut datar, padahal penampang jalan hampir tidak pernah didesain datar. Alasannya adalah agar dapat melepaskan air dengan cepat. Permukaan yang datar tidak melepaskan air dengan cepat. Penumpukan air di jalan sangat berbahaya bagi kendaraan karena dapat membuat kendaraan tergelincir di jalan raya. Jadi, hampir semua jalan dibuat dengan memiliki kemiringan di setiap sisinya, yang sering kita sebut sebagai crown atau mahkota jalan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat drainase dan menjaga permukaan jalan tetap kering. Tetapi, tidak semua jalan raya diberi mahkota atau crown. Ada jenis kemiringan lainnya yang membantu membuat jalan lebih aman. Pada bagian lengkung, seorang perencana perlu membuat tepi luar lebih tinggi. Hal ini sering kita sebut sebagai super elevasi. Tujuannya adalah membantu adanya gesekan yang dapat memunculkan komponen gaya berat dari kendaraan.
Mengapa perlu dibuat super elevasi? Karena benda apapun yang berotasi mengalami gaya sentrifugal. Untuk itu dibutuhkan gaya sentripetal ke arah pusat belokan untuk mengimbanginya. Untuk kendaraan, gaya sentripetal ini berasal dari gesekan antar ban dengan jalan raya dan komponen gaya berat kendaraan akibat adanya super elevasi. Super elevasi membuat jalan berkelok karena adanya kemiringan. Jalan yang berbelok akibat adanya super elevasi membuat penumpang lebih nyaman. Hal ini karena gaya sentrifugal mendorong penumpang dari tempat duduk mereka. Dengan adanya super elevasi yang didesain dengan tepat, saat kita melaju tepat pada kecepatan desain jalan raya, bahkan jika kita memegang secangkir kopi, kopi tersebut tidak akan tumpah saat kita melewati sebuah tikungan. Jika kita memperhatikan di jalan raya, kita akan melihat bahwa kemiringan melintang mengubah arah di luar lengkung dan membentuk mahkota menuju super elevasi. Semakin cepat kecepatan desain jalan, maka semakin tinggi tepian di sekitar tikungan. Bentuk lengkung itu sendiri adalah aspek kedua dari geometri jalan raya yang ingin saya bahas. Sama seperti super elevasi, jari-jari sebuah lengkung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keselamatan. Semakin tajam belokannya, semakin besar gaya sentripetal yang dibutuhkan untuk menjaga kendaraan tetap di jalurnya. Kecelakaan paling mungkin terjadi saat desain lengkung dengan radian yang kecil. Tidak hanya lekukan yang harus diperhalus, tetapi juga transisi antara bagian lurus dan bagian lengkung harus diperhatikan. Untuk itu diperlukan lengkung peralihan. Lengkung peralihan diperlukan agar pengemudi dapat menyesuaikan manuver kendaraan pada bagian-bagian geometri jalan yang bertransisi dari alignment lurus ke lingkaran, atau dari lurus ke lurus, atau juga dari lingkaran ke lingkaran. Bentuk lengkung peralihan yang paling sesuai dengan gerakan manuver kendaraan yang aman dan nyaman untuk pengemudi adalah bentuk spiral atau klotoid. Bahkan dengan semua tindakan untuk membuat belokan aman dan mudah dinavigasi, pengemudi biasanya masih memiliki sedikit kesulitan untuk tetap berpusat di jalur sekitar tikungan. Hal ini disebabkan karena ban tidak berjalan sejajar dengan sempurna atau sama lain saat membelok, terutama untuk kendaraan yang besar seperti truk dan trailer. Tetapi, hal ini terjadi juga karena gaya yang berubah, dan hal itu membutuhkan sebuah kompensasi. Oleh karena itu, para perencana perlu melebarkan jalur di sekitar tikungan untuk memberikan sedikit ruang gerak bagi kendaraan. Hal ini terjadi secara bertahap, sehingga relatif tidak terlihat. Tetapi, jika kita memperhatikan jalan raya di sekitar tikungan, mungkin kita akan menyadari bahwa jalur tersebut terasa lebih luas. Satu aspek penting lainnya saat mendesain lengkung berasal dari fakta sederhana namun sangat penting, bahwa pengemudi perlu melihat apa yang akan datang agar dapat bereaksi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jarak pandang adalah panjang jalan yang dibutuhkan untuk mengenali dan merespon sebuah perubahan. Ini bervariasi menurut waktu reaksi pengemudi dan kecepatan kendaraan. Semakin lambat kita bereaksi dan semakin cepat kita melaju, maka akan semakin jauh jarak yang kita butuhkan untuk mengamati belokan atau rintangan dan memutuskan cara untuk mengelolanya. Jarak pandang juga bervariasi sesuai kebutuhan pengemudi. Panjang jalan yang diperlukan untuk menghentikan kendaraan berbeda dengan panjang yang dibutuhkan untuk melewati kendaraan lain dengan aman atau menghindari bahaya di suatu jalur. Sekalipun tikungan cukup lembut untuk dilalui kendaraan, jarak pandangnya mungkin tidak cukup untuk keselamatan karena ada rintangan, seperti area berhutan, yang dalam hal ini jarak pandang akan dibutuhkan perencana untuk membuat lengkung yang lebih lembut. Aspek terakhir dari geometri jalan raya adalah profil atau alignment vertikal. Jalan jarang melintasi daerah yang datar sempurna. Sebaliknya, mereka naik dan juga melewati bukit dan turun ke lembah. Seorang engineer harus bijaksana tentang bagaimana hal itu terjadi.
Lengkung jalan raya jelas penting. Kita tidak ingin jalan yang curam, terutama akan sulit bagi truk untuk naik dan juga turun. Kita selalu menginginkan transisi yang mulus antar tanjakan demi kenyamanan pengemudi. Namun, di atas itu semua, lengkung vertikal juga memiliki masalah yang sama dengan jarak pandang. Lengkung puncak yang melengkung ke atas atau berbentuk cembung menyebabkan jalan raya bersembunyi di balik puncak sehingga tidak terlihat oleh pengemudi. Jika diperhatikan, kita akan menyadari jalan raya tidak didesain lurus, melainkan rangkaian garis lurus yang dihubungkan oleh belokan pendek dan merupakan belokan bertahap yang terus-menerus. Ini tidak hanya lebih menyenangkan, tetapi juga membantu pengemudi untuk lebih waspada. Jadi kesimpulannya, ada begitu banyak faktor dan kriteria yang mempengaruhi desain jalan raya. Dan dibutuhkan penilaian yang signifikan untuk menjaganya tetap seimbang dan memastikan bahwa hasil akhir seaman dan senyaman mungkin bagi pengemudi. Ada 3 aspek utama dalam perencanaan jalan raya. Yang pertama, penampang melintang jalan. Yang kedua, alignment. Dan yang ketiga adalah profil jalan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Selanjutnya, bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar di kampus Sang Juara, kita saksikan cuplikan pendaftaran online Universitas Teknokrat Indonesia. Hai adik-adik semua, kali ini kakak mau jelasin gimana caranya untuk mendaftar online di Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, kita buka dulu websitenya di spmb.teknokrat.ac.id. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk alur pendaftaran mahasiswa baru dan tes masuk online. Yang pertama, adik-adik harus membuat akun pendaftaran terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password adik-adik ya. Setelah itu, adik-adik bisa login dengan memasukkan alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian, adik-adik harus mengisikan data pribadi, data sekolah, dan pilihan program studi. Setelah semua data terisi, lalu klik daftar. Selanjutnya, adik-adik bisa mengunduh cetak kartu pendaftaran. Setelah mencetak kartu pendaftaran, adik-adik bisa melakukan pembayaran melalui bank atau ATM ke nomor rekening yang tertera pada kartu pendaftaran. Setelah adik-adik melakukan pembayaran, lalu foto dan upload bukti pembayaran ke sistem pada menu upload bukti pembayaran. Tunggu validasi dari Universitas Teknokrat Indonesia kurang lebih 1 kali 24 jam. Setelah tervalidasi, adik-adik bisa mencetak nomor ujian di menu cetak kartu ujian. Jika adik-adik semua sudah mempunyai nomor ujian, adik-adik bisa langsung melakukan tes online pada menu online test di bagian menu utama. Pilih fakultas sesuai dengan program studi yang adik-adik pilih ya. Catatan untuk adik-adik semua. Untuk adik-adik yang mengambil jurusan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, adik-adik harus mengerjakan soal ujian 2 kali. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengerjakan ujian 1 kali. Dan di Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, program studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris mengerjakan ujian 2 kali.
program studi pendidikan matematika mengerjakan ujian 1 kali, dan khusus untuk program studi pendidikan olahraga, adik-adik mengerjakan 1 kali ujian kompetensi dasar dan 1 kali ujian tes fisik. Setelah memilih fakultas sesuai dengan program studi adik-adik, lalu pilih akses, pilih continue, isikan username dan password menggunakan nomor ujian. Lalu klik login, lalu klik ujian 1, klik ujian 1 tes kemampuan dasar. Untuk mulai mengerjakan soal, klik start attempt. Pastikan adik-adik mengerjakan soal sampai dengan selesai ya. Jangan lupa klik finish attempt dan scroll ke bawah. Klik submit all and finish. Untuk melihat hasil pengumuman tes, adik-adik bisa lihat di link spmb.teknokrat.ac.id. Dengan login kembali, lalu pilih menu pengumuman. Di sini akan tertera hasil tes adik-adik lulus atau tidak, dan adik-adik bisa mencetak slip pembayaran untuk melakukan pembayaran daftar ulang dengan nomor rekening masing-masing program studi. Nah, itu dia cara daftarnya lewat website di Universitas Teknokrat Indonesia. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya Sang Juara. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.